Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah hari ini kita akan mulai podcast lagi di channel YouTube Masjid Agung Al-Azhar. Dan tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Karena hari ini insya Allah kita akan membahas terkait dengan sholat yang khusyuk. Maka dari itu, dari Masjid Agung Al-Azhar membangun peradaban Allahu Akbar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Sehat, Ustaz. Ini kayaknya sholat khusyuk ini permasalahan semua orang nih Ustaz. Apalagi di zaman modern kan. Lagi mau sholat kepikiran kompor belum dimatiin mungkin atau kunci di mana Ustaz gitu. Dan kira-kira kenapa Ustaz ya sholat khusyuk itu penting dalam sholat Ustaz? Khusyuk itu penting kenapa kira-kira Ustaz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat adalah perintah yang sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting dan sangat-sangat utama. Menjadi salah satu dari rukun Islam. Dan setelah syahadat, sholat. Supaya untuk bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya kemudian adalah ketika melaksanakan sholat yang intinya ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita terganggu oleh situasi duniawi. Padahal seperti halnya sholat itu perintahnya dari Allah langsung ketika Rasulullah itu Mi'raj, kita ini melakukan Mi'raj, naik menuju Allah, kemudian konsentrasi fokus oleh karenanya diupayakan untuk bisa. Nah, itulah khusyuk. Kita bisa mi'raj, meninggalkan sementara kondisi dunia ini, materi dunia ini, kemudian konsentrasi kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Nah, itulah maka kita disuruh untuk melakukan khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasy'un, yaitu orang-orang yang bisa khusyuk di dalam sholat. Nah, di ayat-ayat yang lain selain istilah khusyuk ada lagi dengan walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Itu juga supaya menjaga bisa konsentrasi yaitu orang-orang yang dalam sholatnya itu yuhafidun, menjaga. Jangan sampai kita sedang berhadapan dengan Allah, berbelok menghadap dengan materi, dengan makanan, dengan minuman, dengan orang, dengan apa, terus yang ketiga ada istilah walladzina hum ala shalawatihim daimun, yaitu orang yang dalam sholatnya itu daimun. Apa daimun itu? Ajak terus menerus, tidak sebentar-sebentar. Jadi ada khusyun, yuhafidun, terus daim, khusyuk, menjaga, kemudian terus tidak. Nah, ini satu rangkaian. Nah, apa itu khusyuk? Khusyuk itu adalah khudu'. Khudu' itu apa? Sujud. Jadi tunduk, patuh, konsentrasi bahwa dirinya sepanjang berapa menit itu? 5 menit itu sedang fokus kepada. Nah, inilah makna daripada khusyuk itu. Maka nggak gampang berproses. Nggak bisa hanya pelatihan. Nah, ini ada pelatihan. Oh, saya sudah ngikutin pelatihan khusyuk. Berapa? 3 minggu. Terus setelah itu apa dijamin kalau ikut ke ini? Ya belum tentu. Karena khusyuk ini adalah upaya yang terus-menerus dilakukan sejak setiap kali hendak melaksanakan sholat.
Tapi Ustaz, apakah khusyuk itu menjadi faktor kalau kita akan diterima atau enggak sholatnya Ustaz kira-kira? Iya, jadi khusyuk ini ibarat ruhnya. Ruh. Sholat tanpa khusyuk ibarat jasad tanpa ruh. Mati, nggak ada ini. Meskipun para ulama tidak mensyaratkan khusyuk ini sebagai rukun sholat. Ya, kalau rukun sholat itu kan ada takbir, kemudian ada membaca Fatihah, kemudian ada ruku, ada tidak disebutkan khusyuk itu sebagai rukun. Maka andai kata khusyuknya itu 100%, alhamdulillah. Andai kata khusyuknya itu 50%, andai kata hanya 5%, masih tidak menjadi rukun. Walaupun kalau tidak ada khusyuk ya kehilangan makna, kehilangan, tetap diterima sepanjang rukun sholat itu masih terpenuhi, ya. Tetapi nilainya ini menjadi kecil, nilainya ini menjadi berkurang. Walaupun diterima, jangan asal diterima, upayakanlah maksimal. Nah, melakukan khusyuk dengan lebih tinggi 10%, 15%, 20%, 70% sampai 80%. Di setiap kita sholat itu, itulah nilai yang akan dicatat. Berarti Ustaz, apa kira-kira yang bisa mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat Ustaz? Dan bagaimana cara kita mengatasinya biasanya Ustaz? Banyak hal yang mengganggu kita itu khusyuk. Ya, bisa jadi pakaian yang kita pakai terlalu ketat, umpamanya terlalu sempit, pakaian yang berwarna-warni terlalu glamor pakaian kita. Bisa jadi juga badan kita gatal-gatal, badan kita ini bisa jadi ruangan yang panas, bisa jadi suasana yang dingin, terlalu dingin, sehingga maka harus diatasi, harus dicari solusi. Upayakan berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan gerakan, berkaitan dengan bacaan. Ya, khusyuk itu macam-macam yang akan mendorong ke sana. Ada yang berkaitan dengan tempat. Maka tempatnya harus dicari tempat yang nyaman, tidak tempat yang pinggir jalan, yang orang lalu lalang yang mengganggu. Tempatnya di masjid. Ya. Kalau toh di rumah yang nyaman, yang tidak terganggu oleh apa. Ini tempat. Berkaitan dengan pakaian juga begitu. Nah, maka diupayakan untuk dicarikan solusi. Termasuk berkaitan dengan khusyuk dalam hal gerakan. Jadi gerakan sholat khusyuk itu ketika geraknya sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Kalau takbir, benar-benar takbir, jangan letoy malas-malasan. Kalau berdiri yang tegak, jangan, padahal badannya sehat. Nah, kecuali kalau sakit. Ya. Berdiri tegak, berdiri dengan ini. Jangan kayak orang letoy. Itu akan mengingatkan dari sisi mencari solusi untuk khusyuk berkaitan dengan gerakan-gerakan. Nanti berkaitan dengan bacaan. Untuk mengarah kepada khusyuk itu, bacaan-bacaan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah itu pertama hendaknya kita hafal. Kita hafalkan. Susah memang. Ini bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Nah, kita belajar untuk bisa menghafal. Setelah menghafalnya, kita upayakan untuk baca. Yang bacaan itu kedengar oleh telinga kita. Jangan terlalu lirih sampai kita nggak mendengar sama sekali, nanti ngantuk, tidur, nggak jadi khusyuk, hilang khusyuknya. Tapi jangan juga keras sampai itu nanti bisa jadi malah riya, malah pamer kepada orang. Tidak menjadi khusyuk karena tujuannya tidak lillah, tapi tujuannya kepada orang. Itu bacaan.
Nah, oleh karenanya bacaan tadi dibaca yang tartil, dibaca yang pelan-pelan, gerakannya yang bagus. Kemudian yang lebih tinggi lagi untuk meningkatkan khusyuan itu, bacaan yang dibaca pelan-pelan itu tahu maknanya. Upayakan tahu. Kita semuanya udah tahu, tuh cuman kok waktu sholat itu nggak inget ya. Nah, Allahu Akbar. Apa sih artinya Allahu Akbar? Jadi ketika Allah Akbar tidak asal hafal di luar kepala saja begitu, nah, maka tidak ada khusyuk kalau begitu. Nah, tapi dinikmati Allahu Akbar. Ada di pikiran kita, Allah lah yang maha besar. Saya sedang menghadap Allah yang maha besar. Saya ini kecil saja, saya ini lemah saja. Allah, Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah, membaca iftitah, itu dibaca pelan-pelan dan tahu terjemahnya itu apa. Nah, ini sudah tinggi, ini lebih tinggi lagi dia, lebih tinggi lagi. Arti apa? Makna-maknanya. Nah, inilah yang upaya-upaya kita untuk mengerti menjadikan sholat kita jadi khusyuk. Waktu rukuknya, waktu sujudnya, bacaan. Insya Allah kalau kita fokus, waktu takbir baca Allahu Akbar. Sekitar itu baca, fokus arti dan hanya yang kita baca itu, insya Allah pikiran kita nggak kemana. Tapi kalau sudah tidak fokus di bacaan yang kita baca ini, bubar. Sudah nanti pikiran kemana-mana. Ke dapur, ke cucian, ke jemuran, dan lain sebagainya. Ke kerjaan, ke apa. Laptop saya belum mati. Apalagi dia muncul ide gitu. Mobil saya ini parkirnya salah. Pikirannya macam-macam. Fokus di bacaan yang sedang kita baca. Dibaca pelan-pelan, didengar oleh telinga, dan kemudian artinya itu apa? Bagi yang belum tahu artinya, upayakanlah perlahan, bertahap mengerti arti. Sampai kemudian waktu sholat kita tahu insya Allah jadi khusyuk. Dan ini Ustaz, kan Rasul itu kan juga manusia, Ustaz ya. Apakah Rasul juga sholatnya pernah nggak khusyuk, Ustaz? Atau mungkin ada nggak tips dari Rasul langsung itu kayak biar kita khusyuk itu gimana gitu, Ustaz? Ya enggak lah. Rasulullah itu luar biasa ketika sholat, apalagi sholat sendiri, ketika sholat tahajud gitu ya, berlama-lama menikmati bacaannya. Konsentrasi. Ya, Rasulullah adalah teladan kita, dan dalam hal sholat ya memang diingatkan kalau lagi lupa, ya ada caranya. Ketika konsentrasi bubar kemudian lupa, 2 rakaat apa 3 rakaat, 4 rakaat apa 3 rakaat, nah bingung karena tadi waktu konsentrasi tadi ini lalu diajari oleh baginda Rasulullah kalau ada kelalaian begitu maka melakukan sujud sahwi. Nah, kan di ara'aital ladzi yukadzibu biddin itu fadzalikal ladzi yatul yatim wala yakhudu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Jadi celakalah orang yang sholat. Ngomong sholat kok celaka? Iya, karena sholatnya nggak khusyuk. Apa nggak khusyuknya? Alladzina fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang sholatnya itu lalai, konsentrasinya kurang, fokusnya kurang. Terus ada sholatnya itu alladzina hum yuraun, riya, untuk pamer, salah niat untuk Tadi saya dapat kunci, Ustaz. Berarti Rasul itu sholatnya biar khusyuk gimana? Dinikmati, Ustaz ya? Dinikmati. Bukan cuma sembarangan sholat, tapi dinikmati, Ustaz. Dinikmati, bacaannya dipengerti artinya. Nah, Rasulullah orang Arab ini langsung tak paham. Tapi kalau kita harus memulai problem, terjemahnya apa? Ini dulu. Nah, tapi tidak sulit, bisa dilakukan. Dan tahu nanti akhirnya maknanya, kita ulang lagi, besok ulang lagi, berproses. Kalau sekarang belum bisa, nanti berikutnya.
Oh, iya. Kadang balik lagi, lupa lagi, ya begitu. Tapi adalah itu namanya mujahadah. Jadi ada upaya yang terus-menerus, sungguh-sungguh supaya bisa terjadilah khusyuk. Dan Ustaz, kan kalau misalnya kita nih kayak kalau mau ngopi itu kan bisa ada lingkungan yang enak nih buat ngopi nih gitu, atau tempat-tempat yang enak. Dan kalau sholat gitu nggak Ustaz, kan mesti sholat di masjid atau mungkin di rumah bisa, atau mungkin ada spesifikasi tempat yang bisa mendukung untuk kita khusyuk Ustaz kira-kira? Ya, perintah Rasulullah tempat yang mendukung untuk sholat khusyuk itu di masjid. Di masjid. Tapi andai kata tidak bisa di masjid, ya di tempat-tempat yang suci, yang kira-kira tidak terganggu oleh binatang, terganggu oleh badai, terganggu oleh hujan, terganggu apa dan sebagainya, itu bisa saja akan mengganggu. Tiba-tiba turun hujan terus, nggak bisa ini ya. Mungkin bisa dibatalkan, nanti cari tempat lagi yang ini karena kehujanan. Jadi, Dan itu Ustaz, tadi kan selain tempat Ustaz, ada nggak sih doa atau zikir yang bisa kita lakukan untuk peningkatan khusyuk itu Ustaz? Karena ada orang yang sebelum sholat tuh kayak dia baca Anas dulu gitu kan, ada yang baca Ta'awuz dulu gitu biar nggak kena was-was gitu Ustaz. Ya. Gimana ya? Itulah maka waktu akan sholat itu membaca doa, ya, membaca doa, mengucapkan Bismillah, ya, memastikan niat. Ya, memastikan niat, meskipun niatnya tidak harus diungkapkan. Tidak ada doa secara khusus di awal sholat, umpamanya membaca apa begitu supaya khusyuk, tapi cukup dimulai dengan Bismillah, kita melaksanakan sholat dan niat. Jadi yang penting itu dari awal kita udah fokus nih, fokus Ustaz yang utama sebenarnya. Ya, bahwa kemudian setelah sholat kita mengharap, ya Allah berikanlah aku kekhusyuan dalam fil ibadah, bisa saja. Tapi bacaan yang harus dibaca manakala mau sholat untuk khusyuk tidak ada. Dan ini Ustaz, kan ada nggak sih perbedaan khusyuk itu di antara sholat berjamaah sama sendiri Ustaz? Misalnya kayak ada orang bilang, nggak mau berjamaah, sendiri aja kayak lebih khusyuk gitu. Itu gimana Ustaz? Tidak selalu menjamin bahwa kalau sholat sendiri itu mesti khusyuk. Begitu pula kalau sholat jamaah itu tidak mesti khusyuk. Gitu. Tapi intinya kita dianjurkan untuk sholat berjamaah. Maka baik sholat berjamaah maupun sholat sendiri harus berupaya untuk bisa khusyuk. Jangan kalau sholat berjamaah khusyuk, miring-miring begini. Ini mah bukan khusyuk, ini tapi supaya dilihat orang khusyuk. Bukan khusyuk dengan sesungguhnya. Nah gitu ya. Nah itu yang yura'una itu. Pakaiannya lengkap kalau ke masjid ini, tapi kalau di rumah asal-asalan, itu malah jadi upayakanlah bisa khusyuk walaupun sholat sendiri ataupun berjamaah. Jadi tidak ada kaitannya bahwa kalau sendiri itu mesti khusyuk, kalau jamaah itu nggak bisa khusyuk. Kalau ada orang seperti itu, harus belajar lagi. Pak Ustadz, saya ini kalau sendiri itu baru bisa khusyuk Pak Ustadz. Saya kalau berjamaah nggak pernah bisa khusyuk. Makanya saya nggak mau berjamaah. Ya nggak benar. Wong perintahnya itu disuruh jamaah. Bahwa sekarang mungkin nggak bisa khusyuk, nggak apa-apa. Nanti besok lagi saya harus bisa khusyuk. Besok lagi. Jadi memang harus dipaksain. Karena ini memang anjuran dari Rasulullah. Jangan gara-gara itu kemudian nggak bisa khusyuk saya. Nanti pikirannya saya itu riak saja ini kalau jamaah. Itu setan yang mengganggu. Rasulullah ngajaknya untuk jamaah kok. Jamaah jadi nggak bisa. Bahwa sekarang nggak bisa khusyuk, besok bisa khusyuk. Nanti sholat berikutnya khusyuk. Masih khusyuknya baru 10%, nanti ditingkatkan 30%. Ya, gitu. Ya, jangan jadi alasan untuk tidak berjamaah dengan alasan nggak mau khusyuk, nggak bisa khusyuk. Ya, ini penyakit ini. Penyakit. Ya, karena itu adalah anjuran dari Rasulullah.
Ya Ustaz, berarti keutamaannya tetap berjamaah. Keutamaan tetap berjamaah. Sholatul jamaati khairun min sholatil fardhi bisab'in wa isyrina darajatan. Sholat jamaah itu lebih afdal daripada sholat sendiri dengan 27 derajat. Ya, Ustaz. Ini nggak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast nih Ustaz. Kira-kira apa pesan dari Ustaz kepada jamaah supaya bisa tipsnya itu menjalankan sholat dengan khusyuk Ustaz kira-kira? Ini sholat ini maknanya kita sedang berhadapan dengan zat yang maha besar, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka upayakan jangan main-main, upayakan jangan asal-asalan, upayakan jangan setengah-setengah, upayakan bisa full raga dan jiwa, jasad dan batin. Konsentrasi 5 menit. Sholat subuh, sholat duhur, dan tidak panjang, hanya sebentar. Memang fokus itu kalau semakin lama semakin pecah itu. Sebentar. Maka upayakanlah dalam waktu 5 menit itu atau 7 menit itu betul-betul konsentrasi bahwa kita ini sedang berhadapan dengan Allah. Maka karena kita ini sedang menghadap kepada Allah, upayakan yang terbaik. Upayakan yang terbaik. Besok belum tentu dapat lagi. Nanti belum tentu dapat lagi. Jangan-jangan habis sholat ini meninggal. Jangan-jangan habis sholat ini mati. Besok nanti duhur nggak kebagian. Ini subuh ini mumpung ini dapat saya waktu subuh sholat. Maka yang terbaik yang bisa kita lakukan di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai badan kita, pakaian kita, sajadah kita, apalagi bacaan kita, gerakan kita, hati kita, pikiran kita, fokus ke situ. Ini memang tidak gampang ya, tapi kita harus ulangi lagi, belajar lagi, tambah lagi, dan mudah-mudahan setelah terbiasa dengan begitu nanti kita bisa menikmati, kita bisa melakukan sholat dengan nikmat, dengan khusyuk. Masya Allah Ustaz. Ya. Syukuran jazakallah Ustaz untuk materi ini Ustaz. Dan makasih juga kepada seluruh jamaah Masjid Al-Azhar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini. Insya Allah menjadi amal jariah bagi kita semua, dan insya Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang bisa sholat dengan khusyuk dan menikmati sholat. Dari itu terima kasih sudah nonton YouTube Masjid Al-Azhar. Satu bulan doa Rasul Majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Masjid Al-Azhar membangun peradaban. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.